Pernahkah Anda duduk diam di sebuah ruangan, tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa suara televisi, dan menyadari betapa kerasnya dunia di luar sana berteriak meminta perhatian kita? Kita hidup di era di mana menjadi sibuk dianggap sebagai sebuah pencapaian. Kita dibombardir oleh notifikasi, ekspektasi, dan suara-suara orang lain yang mendikte bagaimana kita harus hidup, berpikir, dan merasa. Kita begitu takut ketinggalan informasi, takut melewatkan tren, hingga kita lupa bagaimana rasanya mendengarkan suara hati kita sendiri. Bagi sebagian besar orang, ruang kosong adalah musuh. Kesendirian seringkali disalahartikan sebagai kesepian, sebuah kondisi malang di mana seseorang dianggap terasing atau ditinggalkan. Namun, benarkah demikian? Selamat datang di The Power of Solitude. Dalam video ini, kita tidak sedang melarikan diri dari dunia. Kita justru sedang pulang ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kekuatan terbesar yang sering kali terkubur di bawah kebisingan hidup. Kekuatan dalam kesendirian. Banyak orang salah mengartikan kesendirian. Mereka menyamakan solitude dengan loneliness, menyendiri dengan kesepian. Padahal, keduanya adalah dua kutub yang sepenuhnya berbeda. Loneliness atau kesepian adalah sebuah penderitaan. Ia lahir dari rasa kekurangan, rasa terisolasi, dan perasaan bahwa tidak ada seorang pun yang memahami kita. Anda bisa merasa sangat kesepian justru saat berada di tengah kerumunan orang banyak. Sebaliknya, solitude atau kesendirian yang disengaja adalah sebuah kelimpahan. Ini adalah kondisi di mana Anda merasa utuh bersama diri Anda sendiri. Saat kita memilih untuk menyendiri, kita tidak sedang mengisolasi diri karena benci pada dunia. Kita sedang mengumpulkan kembali energi kita yang berserakan. Ketika Anda nyaman dengan kesendirian, Anda tidak lagi mencari validasi dari luar. Anda menjadi jangkar bagi diri Anda sendiri. Mari kita bayangkan, pikiran kita seperti seember air yang keruh setelah diaduk berulang kali. Ketika kita terus berlari dari satu obrolan basa-basi ke keramaian lainnya, kita sedang mengaduk air itu tanpa henti. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di dasarnya. Kita kehilangan kejernihan. Bagaimana cara menjernihkannya? Bukan dengan cara diaduk lebih keras, bukan dengan menambahkan lebih banyak air. Kita hanya perlu satu hal, mendiamkannya. Saat kita memilih untuk mundur sejenak dan memeluk kesendirian, kotoran-kotoran berupa kecemasan, ekspektasi orang lain, dan kebisingan dunia perlahan-lahan akan mengendap. Di dalam kesunyian itulah, air pikiran kita kembali jernih. Kita mulai bisa melihat kembali siapa diri kita sebenarnya, apa yang benar-benar kita inginkan, dan apa yang selama ini mengusik kedamaian kita. Sebuah konsep yang indah bernama Inner Citadel, sebuah benteng kedamaian di dalam pikiran kita. Ingat, kita tidak bisa mengontrol badai di luar sana. Kita tidak bisa memaksa dunia untuk diam. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk menuntut waktu kita. Namun, kita selalu punya kendali penuh atas satu tempat, jiwa kita sendiri. Kesendirian adalah momen di mana kita berjalan pulang ke dalam benteng itu. Ini bukan tentang melarikan diri dari kenyataan karena kita takut. Ini adalah tindakan paling berani untuk mengisi kembali baterai emosional kita. Di ruang kosong yang kita ciptakan sendiri inilah kreativitas terdalam lahir, intuisi kita menajam, dan kebijaksanaan perlahan tumbuh. Kita tidak sedang kesepian, kita sedang bertumbuh dari dalam. Ada sebuah rahasia terbuka di kalangan para pemikir, penulis, dan seniman besar sepanjang sejarah. Karya-karya terbesar dunia jarang lahir di tengah kebisingan. Mereka lahir di ruang-ruang sunyi. Nikola Tesla pernah berkata, "Menyendirilah, itulah rahasia penemuan. Menyendirilah, itulah saat di mana ide-ide lahir." Secara psikologis,
Ketika kita sendirian dan membiarkan pikiran kita berkelana tanpa distraksi digital, otak kita mengaktifkan apa yang disebut Default Mode Network, DMN. Ini adalah area otak yang bertanggung jawab untuk menghubungkan titik-titik memori, menciptakan analogi baru, dan melahirkan solusi kreatif dari masalah yang rumit. Saat Anda sendirian, Anda tidak sedang membuang waktu. Anda sedang memberi ruang bagi imajinasi Anda untuk bernapas. Pikiran yang kreatif membutuhkan ruang kosong. Jika setiap detik dalam hidup kita diisi oleh stimulasi dari luar, di mana kita akan meletakkan ide-ide baru? Menerapkan solitude di dunia modern adalah tindakan yang radikal. Ini membutuhkan keberanian untuk berkata tidak, menolak undangan pesta yang tidak ingin Anda datangi, mematikan ponsel selama 2 jam di malam hari, atau sekedar berjalan kaki di pagi hari tanpa menggunakan earphone. Ini bukan tindakan egois. Ini adalah bentuk self-care atau perawatan diri yang paling mendasar. Kita perlu belajar untuk tidak merasa bersalah saat kita memilih diri kita sendiri. Batasan atau boundaries yang kita buat bukanlah dinding untuk mengusir orang lain, melainkan sebuah pintu gerbang yang menentukan siapa dan apa yang boleh masuk ke dalam ruang mental kita. Mulailah dari hal kecil. Sediakan waktu 10 hingga 15 menit setiap hari untuk benar-benar kosong. Tanpa tugas, tanpa target, tanpa gawai. Cukup Anda, napas Anda, dan momen saat ini. Kita tidak bisa mengontrol badai di luar sana. Kita tidak bisa memaksa dunia untuk diam. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk menuntut waktu kita. Namun, kita selalu punya kendali penuh atas satu tempat, jiwa kita sendiri. Kesendirian adalah momen di mana kita berjalan pulang ke dalam benteng itu. Ini bukan tentang melarikan diri dari kenyataan karena kita takut. Ini adalah tindakan paling berani untuk mengisi kembali baterai emosional kita. Di ruang kosong yang kita ciptakan sendiri inilah kreativitas terdalam lahir, intuisi kita menajam, dan kebijaksanaan perlahan tumbuh. Kita tidak sedang kesepian, kita sedang bertumbuh dari dalam. Tujuan akhir dari menyendiri bukanlah untuk selamanya bersembunyi dari dunia. Kita adalah makhluk sosial dan kita membutuhkan koneksi dengan sesama. Namun, kualitas hubungan kita dengan orang lain sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan diri kita sendiri. Orang yang takut sendirian seringkali mencari orang lain hanya untuk mengisi kekosongan batinnya. Akibatnya, hubungan yang terjalin menjadi rapuh dan penuh ketergantungan. Namun, ketika Anda telah menguasai kekuatan kesendirian, Anda datang kepada orang lain sebagai pribadi yang sudah utuh. Anda berbagi dari kelimpahan jiwa Anda, bukan dari kelaparan emosional Anda. Saat video ini selesai, dunia luar dengan segala tuntutan dan kebisangannya sudah menunggu Anda. Namun, Anda tidak lagi sama. Anda telah menemukan ruang tenang itu di dalam diri Anda. Bawalah ketenangan itu kemanapun Anda pergi. Sebab kekuatan sejati bukanlah seberapa keras Anda bisa berteriak di tengah badai, melainkan seberapa tenang Anda bisa berdiri di pusatnya. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyendiri bersama kami hari ini. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya. Untuk kita yang sering kali merasa lelah setelah berpura-pura menjadi ekstrovert di luar sana, jangan pernah merasa bersalah saat kita memilih untuk diam. Jangan merasa aneh saat kita lebih memilih membaca buku di sudut kamar daripada tenggelam dalam riuhnya pesta. Sebab, di dalam kesendirian yang tenang, kita tidak sedang kehilangan dunia. Kita justru sedang menemukan kembali diri kita yang seutuhnya. Selamat beristirahat di dalam benteng pikiranmu yang damai.